Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu lana linalir rahmah wal maghfirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah, amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang kami muliakan, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan bulan suci Ramadan, memuliakan kita dengan perintah untuk mengerjakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita mendapatkan rahmah dan maghfirahnya. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Mengawali hari pertama kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hawa nafsu manusia, di mana ketika kita berpuasa, di antara hikmahnya kita menjalankan puasa adalah agar kita bisa mendidik, mengendalikan hawa nafsu. Dalam agama sebenarnya istilah hawa nafsu kadang-kadang itu juga dipaket dengan istilah syahwat. Dalam bahasa Arab, hawa nafsu syahwat memiliki makna berbeda-beda. Yang pertama, al-hawa. Hawa itu menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan al-hawa'u mailut tabai ila ma yulaimuhu. Hawa itu adalah kecondongan, kecenderungan tabiah watak kepada yang disukainya. Jadi rasa suka itu adalah hawa. Sedangkan nafsu itu maknanya banyak. Kadangkala nafsu dimaknai jiwa, kadang-kadang nafsu dimaknai selera. Kemudian syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu juga dari bahasa Arab, secara bahasa artinya keenaan atau birahi. Dalam agama Islam disebutkan bahwa, masih menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa Allah itu sengaja menciptakan hawa nafsu dan syahwat. Allah menciptakan ketiga tersebut sehingga satu rangkaian hawa nafsu syahwat, lalu itu dipasang, ditempatkan diantaranya pada tubuh manusia. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan hawa nafsu dan syahwat itu? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, agar manusia ini tidak punah dari muka bumi. Misalkan manusia punya kecondongan senang kepada makanan dan minuman. Memang makan dan minuman itu ada gunanya. Kalau sampai manusia tidak mau makan dan minum, akhirnya mati lalu punah. Lalu ada nafsu syahwat, nafsu birahi, nafsu seksual, begitulah. Kalau misalkan yang laki-laki sudah nggak seneng dengan perempuan, yang perempuan nggak seneng yang laki-laki, akhirnya perkembangan manusia terhambat, lama-lama itu akan menjadi punah. Contoh di beberapa negara sekarang ini sudah terjadi, seperti di Perancis itu, di sana kaum wanitanya itu nggak mau menikah, sampai pusing pemerintah itu memberikan banyak jaminan kesejahteraan bahwa di sana itu anak yang lahir hingga berapa tahun itu dibiayai oleh pemerintah. Kenapa? Karena kaum wanitanya lebih mementingkan karir daripada memiliki anak. Akhirnya terjadi masalah demografi, masalah kependudukan, jadi pertambahan penduduknya lambat.
Jadi Allah menciptakan nafsu, diantaranya nafsu birahi itu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia agar manusia tidak punah. Nah, kalau sampai manusia itu punah seperti halnya makhluk-makhluk yang lain, maka tidak tercapai tujuan Allah menciptakan manusia di bumi, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkehendak menciptakan di bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin, pembawa untuk pengatur dan lain sebagainya. Kemudian juga tujuan agar manusia bisa beribadah. Kalau manusianya punah, maka sekali lagi tidak tercapai tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi aslinya Allah menciptakan hawa nafsu sampai syahwat itu memang ada gunanya. Namun demikian, di dalam banyak Al-Quran, ayat Quran maupun hadis, ternyata lebih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hawa nafsu syahwat itu semuanya itu dalilnya lebih banyak yang negatif. Apa sebab? Karena memang yang namanya hawa nafsu itu kecenderungannya hanya kepada yang dia sukai, tapi dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Maka kemudian hawa nafsu ini yang tidak punya pengetahuan, yang maunya hanya keinginannya dituruti, itu lalu ditemani, dipaketi dengan akal pikiran, sehingga akal pikiran ini bisa mengontrol hawa nafsunya. Kita makan, misalkan makan durian itu enak, kalau dituruti itu pinginnya berapapun masuk, tapi akal pikiran lalu mengontrol kita, jangan banyak-banyak, nanti jadi penyakit. Jadi yang namanya hawa nafsu ini nggak punya pengetahuan baik, benar, manfaat atau tidak, pokoknya asal enak gitu aja terus begitu itu. Nah, nafsu ini ada kalanya berkaitan dengan jasmani, ada kalanya berkaitan dengan rohani. Dengan jasmani ya seperti nanti kita berbuka puasa, pinginnya semuanya masuk begitu ya. Nanti ditunggu aja nih, soalnya kan mejanya penuh. Nafsu itu nggak berpikir seberapa sih perut kita itu sebenarnya kok semuanya ditata begitu. Tapi ya tidak apa-apa lah buat seneng-seneng begitu. Ada juga yang berkaitan dengan rohaniyah. Kita juga punya kecenderungan untuk menuruti keinginan yang itu tidak selalu jasmani. Misalkan kita pingin baca Quran terus, nah itu berarti rohani. Pingin sholat terus. Tapi lagi-lagi bahwa nafsu itu tidak bisa mengukur dirinya, tidak tahu sampai di mana batasnya. Maka misalkan ada orang itu baca Quran terus, tapi nggak bekerja, meninggalkan kewajiban bekerja, yaitu keliru. Walaupun baca Qurannya itu benar. Ada orang tuh saking senangnya iktikaf di masjid terus, ya keliru juga. Kenapa? Berarti itu sudah ibadahnya itu dilandasi dengan nafsu. Jadi dalam Al-Quran diantaranya Allah berpesan kepada kita untuk benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Karena kalau nggak dikendalikan, hawa nafsu itu bisa menjadi seperti tuan, bahkan seperti Tuhan yang itu diikuti. Misalkan dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Furqan ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu ali wakila. Ara'aita, tidakkah kau lihat man, seseorang, ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya. Artinya apa? Yang dituruti itu adalah hawa nafsunya. Jadi banyak manusia itu yang seakan-akan menuhankan hawa nafsu. Jadi hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan. Jadi nafsu itu nggak tahu bahwa tempat saya berada itu nanti akan mati. Tempat saya berada itu
tidak selamanya muda, nanti akan tua dan sebagainya. Nafsu itu tidak tahu. Maka ketika nafsu itu diikuti terus-menerus, itu menjadi laksana seperti Tuhan. Kemudian Rasul juga berpesan pada kita bahwa hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan itu ternyata itulah yang menjadi musuh kita yang sejati. Rasul bersabda, "A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika." Yang paling harusnya jadi musuh bagimu, yang paling memusuhimu adalah nafsuka, nafsumu sendiri, allati baina jambaika, yang berada di antara lambungmu. Jadi musuh kita sejatinya bukan orang lain tapi diri sendiri. Maksudnya adalah nafsu kita. Maka siapa bisa mengendalikan dirinya, itu sebenarnya urusannya itu akan mudah. Karena sejatinya musuh kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Tak perlu kita sibuk-sibuk ngatur-ngatur orang lain. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, orang lain juga lama-lama ngikut. Misalkan disebutkan bahwa kalau kita ingin ngajak orang lain berbuat baik, maka langkah baiknya perbaiki dulu dirimu. Aslih nafsaka yasluhu lakan nasu. Perbaikilah dirimu, yasluhu lakan nasu. Nanti orang lain juga lama-lama ikut-ikutan. Yang terjadi seringkali itu kita sibuk kepinginnya ngurus orang lain tapi lupa mengurus diri sendiri. Akhirnya orang lain jadi tidak simpatik. Coba semuanya berkomitmen, aku akan memperbaiki diriku sendiri. Nanti lama-lama orang lain akan ngikut. Kenapa? Sekali lagi, musuh yang terberat adalah diri kita sendiri. Rasul bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa as-sadidu bis-sur'ati, innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Kata Rasul, laisa as-sadidu bis-sur'ati, orang yang kuat itu bukannya orang yang jago ketika gula. Innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu, tapi orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan dirinya, menjadikan hawa nafsunya indal ghadabi, ketika marah. Marah ini juga bagian dari hawa nafsu. Apakah marah itu ada gunanya? Ada. Marah itu ada gunanya untuk melindungi diri sendiri ketika kita mendapatkan gangguan. Perlu marah itu. Tetapi kalau marahnya berlebihan, berarti itu sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Ibnu Hajar al-Asqalani pernah berpesan, "Man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, kullat ma'rifatuhu li nafsihi." Man tawahama, barang siapa yang menganggap, yang salah menganggap, anna lahu aduwan, bahwa di dalam dirinya itu ada musuh, a'da min nafsihi, yang lebih berat daripada dirinya sendiri, maka itu artinya qollat ma'rifatuhu binafsi, artinya orang tersebut sedikit sekali pemahamannya tentang jiwanya. Nek ana wong nganggep bahwa musuh yang paling kuat itu adalah orang lain, sejatinya adalah diri sendiri, berarti pemahaman dirinya sendiri itu sangat sedikit. Maka perlu bagi kita itu, sebelum kita mencoba memahami orang lain, itu penting sekali kita memahami diri sendiri. Jadi sekali lagi, sebelum kita itu berusaha memahami orang lain, penting untuk memahami diri sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang memahami, kenal dirinya sendiri, bahkan dia bisa nanti akan kenal siapa Tuhannya. Aku ini siapa? Aku ini dulunya berasal dari mana? Aku kok bisa punya tangan? Siapa yang menggerakkan? Aku kok bisa punya kaki? Siapa yang menggerakkan?
Aku kok bisa punya perasaan seperti ini, siapa yang mengendalikan? Aku kok bisa punya kemauan untuk menolong orang, siapa itu yang memberi rasa itu? Nah, ketika kita berpikir terus-menerus seperti itu, lama-lama kita akan sampai pada satu titik, oh ternyata semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puji-pujiannya itu, aku mbiyen ora ono, saiki dadi ono, besok maning ora ono maning, podo bali marang rahmatullah. Jadi di dalam diri kita itu ada hawa nafsu, ada keinginan yang dia itu tidak tahu baik benar, taunya yang penting keinginan itu bisa terpenuhi. Lalu Allah itu memberi perangkat, yaitu bernama akal atau pikiran. Tetapi akal dan pikiran itu kadang-kadang itu kalah juga oleh hawa nafsu. Akal pikiran kalah oleh hawa nafsu. Misalkan kita tahu makanan tertentu itu kolesterolnya tinggi. Yang namanya gulai kambing itu kolesterolnya tinggi. Nggak apa-apa, nanti habis makan itu tinggal minum Benekol kan beres. Kan begitu kita maunya ya. Jadi akal pikiran itu kadang-kadang justru malah berkonspirasi, bekerja sama dengan nafsu, sehingga banyak orang itu menggunakan akal pikirannya justru untuk nuruti hawa nafsu. Makanya manusia itu kalau nuruti hawa nafsu itu makin serakah. Coba kita lihat, manusia itu doyan aspal. Coba, apa iya ya manusia doyan aspal ya? Manusia kok doyan watu, doyan semen. Maksudnya ya aspalnya didol disit, mengko dadi duit. Orang mencuri kayu zaman saya kecil, rumahnya dekat hutan, butuh kayu bakar itu ya paling-paling cuma 1 panggulan. Tapi orang pinter nyuri kayunya pakai truk, bawanya senso, ya dapatnya banyak. Nuruti hawa nafsu. Jadi akalnya itu cerdas, tapi cerdasnya untuk nuruti hawa nafsu. Maka kalau ada orang pinter tapi nggak bener ngikuti hawa nafsunya, maka sempurna kenakalannya. Loh, medeni kan? Ada orang pinter tapi kepinterannya itu nggak nuruti hawa nafsunya, maka sempurna kenakalannya. Loh, sempurna tapi sempurna nakale. Na'udzubillahi min. Karena akal pikiran itu juga belum cukup untuk mengawal nafsu, maka Allah pun memasang satu lagi, yaitu kolbu, yaitu hati. Nah, kalau hati ini selalu melihatnya baik. Jadi hati itu tidak bisa berkonspirasi kong kali kong dengan nafsu. Tapi hati itu sangat lemah. Tapi hati itu selalu memberitahu yang benar. Makanya kata Nabi itu, kalau mau tahu salah benar ya istafti kolbaka. Gak usah repot-repot, kamu tanya saja sama hatimu. Karena barang sing ora bener kadang-kadang itu tak perlu pakai dalil aneh-aneh. Hati kita itu sudah tahu, kerentek itu sudah ada, iki ora bener. Nah, jadi ada nafsu, ada akal, ada hati. Nah, di bulan puasa ini 1 bulan penuh Allah menyuruh kita berpuasa. Untuk apa? Untuk mendidik hawa nafsu. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang kita makan itu termasuk bahan bakar utama. Itu termasuk yang disukai oleh hawa nafsu. Maka orang yang banyak makan, banyak minum, hawa nafsunya biasanya kuat. Orang yang senang puasa itu biasanya orangnya itu ndak aneh-aneh, ndak rakus. Tetapi orang yang tidak senang puasa itu biasanya keinginannya itu macam-macam. Ya mudah-mudahan nanti kita ini
Berpuasa ini benar-benar bisa mengendalikan, mengatur dan mendidik hawa nafsu. Bukan mengistirahatkan nafsu loh ini loh ya. Kalau mengistirahatkan berarti nanti begitu adzan maghrib waktu istirahat telah selesai, berarti kembali semula. Selanjutnya Rasul itu juga berpesan bahwa manusia itu senantiasa itu harus berjihad, harus berjuang dalam melawan hawa nafsunya. Rasul berpesan, afdhalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu. Utama-utamanya orang berjihad, berperang adalah seseorang ketika dia memerangi hawa nafsunya. Jadi perangi hawa nafsu itu, jangan sampai hawa nafsu itu dibiarkan bebas mengendalikan kita. Kemudian yang terakhir, Imam Ghazali di dalam banyak kitabnya itu mewanti-wanti kepada kita agar kita itu benar-benar berhati-hati dengan hawa nafsu ini, benar-benar mengendalikan hawa nafsu ini. Caranya apa? Agar kita di dunia ini memilih hal-hal yang itu tidak disenangi oleh nafsu. Cara mengendalikan nafsu adalah dengan memilih hal-hal yang itu tidak disenangi oleh hawa nafsu. Kata para ulama, orang itu kalau melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang jadi keinginannya, pasti jadi orang sakti. Coba begini, misalkan malam-malam nafsu kita itu berkata terus saja tidur, gak usah bangun tahajud. Tapi kita justru bertindak yang sebaliknya, bangun kemudian sholat tahajud. Lalu ketika kita mau makan, di depan kita banyak makanan, nafsu kita mengatakan makanlah semuanya. Lalu Anda melakukan yang sebaliknya. Tuh, kalau kita bisa selalu seperti itu, melakukan yang berkebalikan dengan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu, dengan jadi orang sakti semuanya. Orang-orang sakti pada zaman dahulu itu ternyata kuncinya gampang. Yang dia lakukan itu adalah berkebalikan yang nafsunya bisikan. Jadi setiap kali nafsunya membisikkan ke utara, yang dikerjakan justru ke selatan. Nafsunya membisikkan ke selatan, yang dikerjakan dulu ke utara. Ini ada cerita sungguh-sungguh terjadi. Ada orang non muslim, dia berprofesi sebagai dukun dan sangat ampuh. Bukan orang Islam, profesinya dukun dan sangat ampuh. Banyak sekali orang yang percaya kepadanya. Lalu ada seorang ulama di desa tersebut itu melihat fenomena ini bahaya ini. Karena bisa banyak orang ini bisa rusak tauhidnya. Gara-gara apa? Memang dukun ini sangat ampuh. Lalu ulama ini mendatangi dukun tersebut. Singkat cerita, dukun tersebut itu ditantang kelahi. Syaratnya mengkonek kalah, ojo neruske praktek kedukunannya. Dukunnya itu dia baru nyampe depan rumah, baru assalamualaikum, baru berangkat ke rumah dukun untuk nantang kelahi. Dari dalam dukunnya itu sudah tahu. Mau apa kamu kesini? Saya mau bertamu. Masa mau bertamu itu tampangnya kayak mau ngajak kelahi? Tuh, dukun padahal itu ngerti. Saya tidak mau menemui kamu. Besok-besok saja kesini lagi. Kaget kan kiainya, waduh, kalah ampuh ternyata. Urung mlebu omah dukunnya wis ngerti. Akhirnya kiainya itu pulang ke rumahnya, lalu dia berdoa. Setelah berdoa itu kemudian kerentek dalam hatinya, dia itu kepengen pakai cara lain. Coba tak datangi lagi dukun itu, saya mau ajak ngobrol baik-baik. Singkat cerita, dia datang ke rumah dukun itu, kemudian ketuk pintu. Kata sang dukun dari dalam, kalau sekarang kamu boleh masuk. Lalu masuk. Begitu masuk, singkat cerita, dukun itu tanpa melalui dialog panjang lebar, lalu dia itu
minta maaf dan menyatakan diri bersyahadat masuk Islam. Loh, kaget, orang dikapak-kapak malah segampang itu masuk Islam. Setelah itu terus terjadi dialog. Loh, Anda ini aneh, kok bisa Anda kemarin mau saya tantang gelut, Anda tidak mau, sekarang malah nggak saya apa-apain, Anda malah langsung masuk Islam begitu. Kata sang dukun yang sudah berubah, dia bilang begini, sesungguhnya orang-orang menganggap aku itu sakti, aku tidak sakti. Sesungguhnya selama ini itu aku itu hanya melakukan yang bertolak belakang dengan apa yang kerentek di dalam hatiku. Yang kerentek di dalam nafsuku selalu kulakukan yang bertolak belakang. Ketika kemarin aku tahu ketika kemarin kau datang mau ngajak aku adu kesaktian, nafsuku mengatakan ayo layani saja. Tetapi kebiasaanku adalah aku melakukan yang bertentangan dengan nafsuku, maka kamu kusuruh pulang. Ketika kamu datang tadi, aku tahu bahwa kamu itu ingin datang baik-baik. Nafsuku mengatakan ajak dia kelahi, maka kulakukan yang berkebalikannya. Maka kulakukan aku tidak mau itu. Ternyata gampang jadi orang sakti ya. Lakukan yang bertolak belakang yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Jadi nanti kalau puasa ada kolak, ada sate, ada 4 piring, lalu nafsunya mengatakan habiskan semuanya. Anda habiskan berapa? Nah, Imam Ghazali ini mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa kita itu disuruh milih yang nggak enak-enak, karena yang nggak enak-enak, yang nggak menyenangkan itu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Yaitu salah satu hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, hujibatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bis sahawati. Sesungguhnya surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Betul apa betul ini? Jadi surga ini dipagari dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Malam-malam harus bangun, lainnya enak-enak makan, kita disuruh puasa dan lain sebagainya. Itulah tentang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak usah dibenci, hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, karena itu adalah Allah yang menciptakan. Dan itu Allah ciptakan tadi hanya sekedar untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, tidak lebih daripada itu. Maka kendalikan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Tadi ketika nafsu mengajak kita ke selatan, lakukanlah yang ke utara. Nafsu mengajak ke utara, lakukanlah yang ke selatan. Nafsu itu membisikkan pada kita untuk yang enak-enak, yang menyenangkan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, lakukan justru yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul